Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79. Keluarga besar Jemaat GPDI El Shaddai Magelang, Tuhan memberkati kita semua. Mari siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema saat ini, tinggal dalam ajaran Kristus. Tinggal dalam ajaran Kristus. Kita akan melihat dalam surat 2 Yohanes pasal 1 ayat 1, 2 dan ayat 3. Surat 2 Yohanes ini hanya memiliki satu pasal. Kita akan lihat ayat 1, 2 dan ayat 3. Saya baca firman Tuhan. Salam dari Penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penulis surat 2 Yohanes ini adalah orang yang sama tentunya yang menulis surat 1 dan 3 Yohanes, yaitu Rasul Yohanes. Memang kita melihat ada perbedaan di surat Yohanes ini, di surat Yohanes 2 dan 3. Di sini penulis memakai kata Penatua, ya. Nah, di sini penulis memperkenalkan dirinya sebagai seorang penatua. Gelar penatua ini sebenarnya bukan merupakan gelar petugas atau pejabat gereja seperti dalam surat-surat pastoral, ya. Tetapi di sini kita lihat penatua yang dimaksud ini merupakan sebuah gelar kehormatan yang mengandung kewibawaan dari seorang dari penulis, ya. Seorang tokoh yang berwibawa, yaitu Rasul Yohanes. Nah, di surat 2 Yohanes ini ditujukan kepada ibu, seperti yang tertulis dalam ayat yang pertama, kepada ibu yang terpilih serta anak-anaknya. Maksud dari penggunaan kata ibu ini bukanlah seorang ibu secara harafiah seperti yang kita ketahui atau diketahui oleh banyak orang, melainkan ini adalah sebuah istilah untuk menggambarkan sebuah jemaat atau tubuh Kristus dengan anggota-anggotanya. Karena dalam bahasa Yunani, kata ibu ini memakai kata kuria, yang berarti nyonya atau wanita. Dan kita tentu tahu bersama bahwa wanita adalah lambang dari gereja Tuhan, lambang dari tubuh Kristus yang dikasihi dan memiliki anak-anak yang dikasihi, anggota-anggota. Sekalipun kalau kita melihat tidak semua dari anak-anak itu berjalan dalam kebenaran, ya. Karena di dalam ayat yang keempat kita lihat, di ayat yang keempat itu dikatakan, aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Jadi hanya separuh, karena menunjukkan bahwa tidak semua anggota atau anak-anak dari ibu atau jemaat itu berjalan dalam kebenaran. Nah, hal yang menarik juga kita perhatikan, alasan mengapa surat ini agak kurang jelas penerimanya, ya, karena memakai kata ibu, ya. Karena untuk menghindari menyebutkan nama yang akan membuat jemaat dikenali oleh pihak berwenang di Roma. Kita perlu ketahui pada waktu itu Roma adalah kerajaan yang sangat jahat, ya, yang suka mengejar orang-orang Kristen yang beribadah, anak-anak Tuhan yang beribadah, menganiaya, bahkan membunuh, ya, dengan cara yang tidak berperikemanusiaan. Itu yang dilakukan oleh kerajaan Roma dengan tentaranya pada waktu itu. Itu sebabnya menjadi alasan yang kuat kenapa surat Roma ini
Ya, penerimanya memakai kata ibu, ya. Nah, tujuan surat ini ditulis untuk membuat pembacanya atau jemaat itu tetap pada ajaran Kristus yang adalah kebenaran Allah. Nah, ajaran Kristus bagi jemaat adalah menuntun mereka untuk selalu hidup dalam kasih. Kita lihat ayat yang kelima dan ayat yang keenam dari surat 2 Yohanes. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi kita lihat, menuntun orang kepada hidup dalam kasih. Di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam yang kita baca, di sini ada kata dan sekarang aku minta kepadamu ibu. Jadi ada permintaan dari penulis kepada sang ibu dan anak-anaknya, yaitu supaya saling mengasihi atau bertumbuh dalam kasih, lebih sungguh-sungguh melakukan perintah Allah, yaitu mengasihi. 1 Tesalonika 4 ayat 9 dan ayat 10. 1 Tesalonika 4 ayat 9 dan ayat 10. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Maksudnya melakukan kasih, itu lebih bersungguh-sungguh dan terus bertumbuh di dalam kasih. Mengapa harus sungguh-sungguh melakukan kasih? Karena sekali lagi, kasih adalah perintah Allah. Dan perintah untuk mengasihi itu harus selalu mempengaruhi orang yang bertumbuh dalam kasih. Kasih itu akan mempengaruhi hati dan pikiran supaya nyata kita hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus ketika kita melakukan kasih. Karena kasih adalah buah roh, hasil persekutuan dengan Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22. Ya, kita akan menemukan di sana buah roh adalah kasih. Jadi ketika orang melakukan kasih, dia hidup melakukan perintah Allah, dia adalah orang yang sedang hidup dalam persekutuan dengan roh. Itu tandanya. Nah, apa buah dari hidup dalam ajaran Kristus? Ya, buah dari hidup melakukan setiap perintah Allah. Kita lihat dalam di ayat yang ke-9. Kita kembali dalam surat 2 Yohanes pasal 1 ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jadi dengan jelas di sini apa buah dari hidup dalam ajaran Kristus. Tetap dalam ajaran Kristus, tetap melakukan perintah Allah, mengasihi. Ya, firman Tuhan jelas katakan, dia akan memiliki Bapa dan Anak. Memiliki Bapa, memiliki Yesus dalam hidupnya, itu menunjukkan ada jaminan kita akan menikmati kekekalan di dalam Tuhan. Namun dikatakan dalam ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Ya, orang yang tidak memiliki Allah, ya tentu orang yang tidak akan menikmati setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebabnya nasihat firman Tuhan pada saat ini, mari kita sebagai jemaat Tuhan, kita mau tetap tinggal dalam ajaran Kristus, melakukan setiap perintah Tuhan. Terlebih perintah Tuhan salah satunya adalah bagaimana kita mau melakukan kasih itu dalam kehidupan kita, dan terus hidup dalam kasih, dan bila kasih itu yang akan mempengaruhi setiap hati, pikiran kita, sehingga nyata bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam persekutuan
dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami nikmati saat ini. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami semua. Firman-Mu boleh mengajar kami bagaimana kami boleh tetap tinggal dalam ajaran Kristus, hidup dalam melakukan setiap perintah Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya kami memiliki jaminan, memiliki setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Berkati semua jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu, dimanapun mereka berada, perlindungan Tuhan jadi bagian dalam setiap kehidupan mereka, diberkati pekerjaan usaha mereka, diberkati dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa buat firman-Mu. Haleluya. Amin.